Hai there, good morning good people. Kembali ke hari Rabu, waktunya kita bicara tentang sales, bicara tentang penjualan, tentang salesmanship. Now, dalam kondisi seperti ini, seperti saya katakan di 2 minggu lalu, kita harus lurus dalam berpikir ya. Kita harus lempang ya, benar dalam berpikir bahwa dalam kondisi seperti ini kita justru harus lebih banyak menjual, tapi dengan cara yang benar. Ya, menjual dengan cara yang benar. Nah, kali ini di vlog sesi ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menjual yang benar dalam kondisi seperti ini, karena tentunya agak sedikit berbeda dengan kondisi normal. Nah, judul yang saya pilih sangat menarik dan buat saya dan sangat relevan dengan kondisi ini, yaitu bagaimana caranya tetap menjual dalam kondisi 90% konsumen kita atau prospek kita itu takut membeli. 90% dari konsumen atau prospek kita takut membeli dan kita menjual kepada mereka. Nah, Anda tahu kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar Anda akan mendapatkan rejection itu luar biasa besar dibandingkan kondisi normal. Kondisi normal aja Anda sudah terbiasa dengan penolakan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. So how do you do about this? Okay? So again ya, sekali lagi saya ingatkan lagi, kan ini penting sekali, kita harus tetap menjual. Kenapa? Karena ekonomi kita berputar kalau ada yang menjual dan ada yang membeli. Ya, dimana jual beli inilah membuat negara ekonomi kita menjadi baik, ekonomi menjadi positif dan pulih. Tapi memang tidak mudah, tidak semudah itu ngomongnya tidak semudah itu melakukannya dibandingkan ngomongnya. Ya, so again, this is a vlog. Tujuannya adalah bukan untuk memotivasi saja, tapi tujuan saya adalah untuk memberikan sudut pandang yang benar dan cara melakukan yang baik dan benar. Oke, mari kita mulai. Saya menggunakan konsep ABC, ya. Jadi saya menggunakan konsep ABC di dalam menjual dalam kondisi krisis. A itu apa? A itu namanya awareness. Awareness itu kesadaran. Apa itu dimaksud dengan sadar dalam menjual ketika krisis seperti ini? Anda perlu paham bahwa menjual itu apa sih? Menjual itu membantu orang untuk membeli dengan cara yang baik dan benar, ya. Jadi helping people to buy professionally. Helping people to buy professionally. So menjual adalah definisinya adalah membantu orang untuk membeli dengan profesional. Jadi tugas Anda ini mulia, guys. Anda mesti sadar bahwa tugas Anda mulia, membantu orang membeli. Membantu itu adalah mulia. Nah, ada good news dan ada bad news dalam kondisi awareness ini. Good newsnya adalah seperti ini. Good newsnya adalah seperti ini. Kita belum masuk resesi. Sekali lagi, kita belum masuk resesi. Seperti vlog saya kemarin saya katakan, untuk menjadi resesi kita butuh 2 kali 3 bulan ekonomi slowdown atau GDP-nya minus atau negatif, ya. Posisinya ada atau turun, ya. Jadi kita butuh 2 kali 3 quarter, yaitu 6 bulan baru masuk kondisi resesi secara teori para ekonom. Dan itu ada di buku-buku ekonom, ada di Google juga, Anda bisa cek apa definisi resesi, ya. 2 kali 3 quarter, 2 kali 3 bulan, ya. 2 quarter atau 3 bulan kali 2 yaitu 6 bulan. Nah, karena ini belum resesi, maka good news-nya adalah market Anda itu sebetulnya masih punya uang. Konsumen prospek Anda itu sebetulnya masih ada duit, ya. Mereka hanya tidak tahu atau tidak nyaman membelanjakan. Oke, so good news-nya ada seperti itu. With all due respect, yes, ada beberapa konsumen prospek yang memang tidak mungkin lagi membeli karena kondisi ekonominya benar-benar dalam kondisi zero atau minus, ya, dibandingkan hutangnya, dibandingkan asetnya masih lebih banyak hutangnya. That's another case. Kita tidak bisa menjual kepada orang yang nggak ada daya belinya, ya. Tapi banyak orang yang masih memiliki daya beli, tapi daya jual kita yang kurang bagus. Oke, itu good news-nya. Bad news-nya adalah apa yang Anda mesti aware. Karena Anda membantu orang membeli ini itu adalah 80% tindakan emosional, 20% tindakan logik. Sehingga kalau kita bilang 80% tindakan emosional, berarti ketika orang membeli, kemungkinan besar orang membeli kalau emosionalnya positif atau lagi senang. Lagi senang hati, lagi happy, mereka beli. Itu kenapa kan ada pameo, ada sebuah pepatah mengatakan lebih murah membayar biaya belanjaan, shopping daripada membiayai terapis ketika Anda stres. Itu artinya orang yang happy itu orang yang belanja. Daripada Anda stres, mendingan belanja ke mall yuk. Itu dalam kondisi yang standar sebelum ada corona crisis seperti ini. Nah, berita buruknya karena ini adalah emotional thing, membeli adalah 80% emosional, maka dalam kondisi takut membeli, bukan tidak bisa membeli ya, 90% konsumen kita takut membeli, takut belanja. Apa yang dilakukan oleh orang takut, emosional takut, cuma 3, yaitu adalah fight,
bertempur, flight, melarikan diri, dan freeze atau tidak bergerak sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, walaupun market kita masih ada yang pegang uang, mereka akan memilih kondisi kalau nggak fight, mereka akan melawan Anda ketika mereka ditawarin sesuatu. Kedua adalah mereka flight, mereka melarikan diri, alias Anda nggak dianggap. Dan yang ketiga adalah mereka diam, tidak memberikan komentar apa-apa. Itu adalah naluriah manusia, fight, flight, or freeze. Which is yang saya lihat dalam kondisi sekarang, kemungkinan mereka adalah freeze, ya. Mereka tidak mau melakukan tindakan apapun, wait and see, ya. Coach, bukankah kondisi sekarang tidak memungkinkan kalau kita ekspansi bisnis dan belanja macam-macam? I'm saying yes, true. Tapi bukan berarti kita nggak spending uang. Nggak mungkin kita nggak spending uang, gitu ya. Kok konteksnya menjadi lain, karena kalau spending uang ini sesuatu yang sifatnya bukan lagi fun, bukan pleasure, tapi sesuatu yang necessity atau kebutuhan dasar. Oke, so kembali ke A tadi ya, awareness. Berarti apa yang mesti Anda aware? Yang pertama adalah Anda mesti aware bahwa belanja ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosional. Dan yang kedua, konsumen Anda kemungkinan besar akan freeze. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah, at the end, selling itu adalah masalah logika, masalah angka, ya, bukan masalah kemampuan Anda persuasi, tapi masalah angka. Dalam kondisi seperti ini, maka ketika saya katakan 90% konsumen Anda takut membeli, Anda harus mencari yang 10%-nya yang tidak terlalu takut membeli. Ya, Anda harus mencari 10% yang tidak terlalu takut membeli. Gimana cara mencari 10% yang tidak terlalu takut membeli? Dengan cara repetisi. You mesti aware, my friend, bahwa ketika Anda selling, tidak ada yang namanya orang jagoan menjual, yang adalah orang yang rajin menawarkan. Tidak ada orang yang jagoan menjual, yang adalah orang yang rajin menawarkan. Rajin menawarkan. Jadi kalau kita bilang rajin itu apa? Yang paling sering menawarkan itu yang akan menang pada akhirnya. Bukan yang paling pintar ngomong. Bukan yang paling pintar merayu. Itu membantu, tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah yang paling rajin. So, you mesti aware dalam kondisi seperti ini. Artinya apa? Sadar bahwa tugas Anda menawarkan jauh harus lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelum krisis Anda menawarkan mungkin satu bulan mungkin harus 50 kali, 100 kali menawarkan, mungkin Anda harus menawarkan 200 kali, 300 kali. Ya, you get my point, bahwa Anda mesti menambah jumlah menawarkan karena mereka lagi dalam kondisi takut membeli. Aware, nomor satu, berarti angka menawarkan repetisi harus banyak. Tidak peduli barang Anda, tidak peduli produksi Anda atau jasa Anda mesti menawarkan lebih sering. B, yang kedua, ABC ya. B, yang kedua adalah bold atau brave atau berani. Ketika dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa menawarkan sesuatu yang standar. Anda harus menawarkan sesuatu yang membuka mata mereka, yang wow. Dan saya tidak bisa cukup menekankan ini. Ini sangat esensi sekali bahwa Anda harus berani menawarkan. Anda bisa menjual properti misalkan. Anda bisa menawarkan sesuatu, jangan bilang properti kita ini properti yang lokasi strategis. Itu sangat standar. Itu mungkin bisa berlaku dalam kondisi normal. Tapi Anda bisa bilang properti kita ini adalah properti yang satu-satunya yang dalam kondisi tidak lagi ditawarkan dengan harga yang standar, tapi di bawah harga standar, dan Anda untung karena membeli dengan kondisi seperti ini. Dan A, B, C, D, E, F, G. Anda harus memberikan penawaran yang bold, yang brave. Tidak perlu sampai banding-bandingan sampai Anda nggak ada profitnya. That's not the point. Nggak ada gunanya kita menjual kalau nggak ada profitnya. Tapi Anda mesti membuat penawaran yang orang menjadi berpikir ulang karena Anda melawan emosi. Ingat yang pertama ya, emosional. You have to think that people are afraid of buying, sehingga mereka harus dikasih sesuatu yang wow. Itu adalah bold atau brave. And finally nomor 3 yang paling penting adalah C, yaitu namanya kalkulatif. Kalkulatif itu calculation atau perhitungan. Your job as a sales nomor 1 dalam kondisi seperti ini adalah membantu menghitung untung rugi membeli produk dan jasa Anda untuk konsumen Anda. Ketika konsumen dalam kondisi emosionalnya dominan negatif, mereka nggak akan menggunakan logical mereka lagi. Mereka akan menggunakan fear tadi, which is kalau nggak fight, flight, or freeze, which is most likely freeze atau diam, tidak bergerak. Ya, nah karena dia tidak, konsumen atau market kita sedang tidak mau menggunakan logiknya di dalam mempertimbangkan membeli dalam kasus interaksi seperti ini, ke konsumen ke pedagang atau vendor, maka Anda yang harus mengambil alih fungsi menghitung kalkulatif plus and minusnya, which is Anda mesti ngomong,
Bapak Ibu, untungnya seperti ini, risikonya seperti ini ketika membeli dalam kondisi seperti ini. Kalau Anda beli sekarang, Anda dapat faedah seperti ini, yang nggak dapat faedah di masa depan. Kalau Anda beli sekarang atau dalam bulan ini, Anda dapat untungnya ABC, and so on, so on. Termasuk ketika Anda menjual produk yang nggak mungkin dipakai sekarang. Anda membuat kalkulatif in the future. Ya, misalkan kalau kita bilang asuransi sekarang lagi rame ya, karena banyak orang berusaha untuk membeli paket asuransi yang bisa digunakan sekarang. Ya, tapi ada beberapa misalkan asuransi yang tidak berhubungan dengan kebutuhan kepentingan corona, misalkan asuransi gedung, asuransi kebakaran rumah segala macam. Maka Anda mesti menghitungkan untuk mereka apa relevannya membeli dalam kondisi seperti ini terhadap keuntungan mereka. So you have to be creative enough dan masuk akal sehingga Anda bisa mencoba untuk menawarkan ini. Ya, tugas dari Anda adalah membantu orang membeli dengan profesional, dengan baik, dengan bijak. Ya, bukan menipu orang ya, membantu orang membeli dengan bijak, dengan baik. So, Anda yang melakukan kalkulatif, Anda yang melakukan calculation for your prospect. So, A, aware bahwa Anda mesti melakukan repetisi jauh lebih banyak, which is don't be lazy, just do selling. B, bold or brave, Anda mesti berani memberikan penawaran ataupun sesuatu yang sangat tidak lazim, yang unik. Yang C, do your calculation for them, hitung perhitungan mereka kepada mereka untuk mereka. Tentu jangan membuat perhitungan palsu ya. Ingat ya, at the end Anda mesti bertanggung jawab terhadap apa yang Anda tawarkan, dan Anda harus mau sendiri membeli sebetulnya ketika Anda dalam posisi sebagai konsumen. Alright, that's it guys. Sebelum saya tutup vlog ini, saya ingatkan satu hal lagi. Apakah Anda perlu melakukan persuasi, lip service, melakukan sesuatu yang manis-manis, memberikan ngerayu-ngerayu dan segala macam dalam kondisi seperti ini ketika menjual penawaran? Dalam kondisi normal, I would say yes, that will be helpful. Dalam kondisi normal, saya katakan sangat membantu. Tapi dalam kondisi ini, saya tidak sarankan. Karena apa? Emosi Anda tidak akan merayu, itu kan positif ya. Positif emosional yang Anda coba untuk tawarkan kepada konsumen nggak akan menang melawan emosi negatif mereka yang lagi takut membeli. Nggak akan menang, my friend. Jangan coba, itu kan percuma. Karena takut itu lebih kuat daripada happy. Takut lebih kuat daripada senang. Takut lebih kuat daripada positif. Takut itu very powerful sekali. Ya, fear is number one, emotional factor di dalam melakukan sesuatu. Ya, Anda takut gagal, maka Anda berusaha. Anda takut mati karena itu Anda olahraga. Anda takut jatuh karena itu Anda menggunakan alat pelindung dan segala macam ya. Jadi jangan mencoba untuk membuat emosional positif dengan cara merayu, memberitahukan, Bu, kondisi ini bagus Bu, Anda dalam kondisi yang prima untuk membeli produk saya ini bagus banget. Please don't do that dalam kondisi yang tidak benar ya. Gunakan logik, hitung untuk mereka, jangan merayu. Anda tidak akan menang melawan negatif emosional mereka. Semoga ini bermanfaat my friend. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Bye bye. Boom.